Malam, selamat jumpa di episode kedua tentang refleksi 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran yang sangat kontroversial. Merdeka. Kali ini di sesi kedua ini kami membahas penambahan jumlah Menko dan kementerian serta program-program unggulan presiden terpilih yang ternyata sangat sulit terrealisasi dan kemudian berdampak yang sangat luar biasa. Pertama, ini melanjutkan episode yang lalu, teman-teman. Nah, di sini kami mensoroti adalah penambahan jumlah Menko dan kementerian. Suatu hal yang sebenarnya tidak perlu, yang berakibat dan berdampak pada pembengkakan anggaran. Menko pemberdayaan masyarakat yang kemudian dipecah, itu saya kira kurang efisien. Ini contoh-contoh yang sangat real lah, bahwa sebenarnya hanya cukup satu Menko, kemudian ditambah menjadi 2 Menko. Berapa anggaran satu kementerian koordinator? Ya, kita tahulah, kalau kemudian anggarannya cukup sih tidak apa-apa. Tapi presiden harusnya kan sadar bahwa hari ini postur anggaran, kewajiban pemerintah dan lain sebagainya sudah sangat berat. Kenapa sih pemberian ucapan terima kasih ini harus mengorbankan pembengkakan anggaran yang kemudian berujung pada membebani rakyat? Kalau toh itu ucapan terima kasih, saya kira kalau saya sih cukup saya undang makan, saya ucapkan terima kasih dan saya beri pengertian bahwa saya akan bekerja untuk rakyat. Terima kasih atas dukungan Anda. Dukungan Anda akan saya pergunakan sebaik-baiknya. Lalu apakah penambahan jumlah menteri koordinator dan kementerian ini bisa terjadi efisiensi? Saya kok tidak yakin ya. Apakah nanti justru bukan malah terjadi tumbang tindih kewenangan dan tumbang tindih kebijakan? Karena seperti Menko pemberdayaan manusia dan yang namanya saya tidak tahu lah, ini kan sebenarnya kedua kementerian koordinator ini kan mirip-mirip lah, so-so kalau orang bilang itu. Kemudian menteri koordinator Polhukam yang kemudian dipecah menjadi menteri koordinator hukum dan HAM dan menteri koordinator politik dan keamanan. Saya kira ini juga tidak tepat lah, di mana kementerian kementerian koordinator hukum dan HAM ini membawai 3 kementerian. Kementerian Hukum, Kementerian
HAM dan Kementerian Imigrasi dan apa sih namanya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pada pemerintahan yang lalu ini kan cukup dipimpin oleh seorang dirjen. Kenapa saya soroti Kementerian Menko Hukum dan HAM ini? Karena ya terus terang aja tidak mencakup wilayah kerja yang luas lah, lebih spesifik. Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan itu berapa? Misalkan ini Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan, lalu kebutuhan akan keimigrasian itu seberapa besar sih sebenarnya? Kok harus dipimpin oleh seorang menteri? Kita sudah melampaui sekian periode presiden, ya walaupun ada yang mengatakan dunia semakin berkembang, tapi kok kurang tepat ya kalau Kementerian Hukum dan HAM ini kemudian dipecah-pecah sehingga ada menteri koordinatornya. Apalagi yang duduk di Kementerian HAM ini orang yang sangat lucu dan kontroversial. Dan jujur aja, kalau HAM ada menterinya, lantas bagaimana kinerja Komnas HAM itu sendiri, di mana semua kita juga tahu bahwa Komnas HAM ini adalah lembaga yang cukup berintegritas, minus Natalius Pigai. Kemudian Kementerian Koperasi juga dipecah. Sebenarnya kan juga kurang efisien lah. Baik dari percepatan kebijakan maupun dari segi postur anggarannya. Awal mulanya seperti apa ya kok bisa terjadi seperti ini? Berat loh anggaran kalau harus kemudian dibebani untuk pembiayaan kementerian-kementerian yang sebenarnya dapat padat dan lebih efisien. Kenapa sih sekali lagi ya, ucapan terima kasih ini harus berakibat besar bagi Indonesia ke depan, paling tidak 5 tahun ke depan. Apakah iya dengan banyaknya kementerian ini jalannya pemerintahan kemudian efektif? Ini banyak pertanyaan ya dengan postur pembantu presiden yang seperti ini. Kenapa ini saya soroti? Karena ini adalah pondasi dasar jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan. Pondasi dasar dalam penyusunan APBN. Dan akibatnya, sekali lagi, rakyatlah yang terbebani apabila APBN tersebut gemuk namun tidak efisien. Pak Prabowo, tolong ya, ini semua sudah terjadi. Jangan sampai kemudian dalam penyusunan postur anggaran oleh eksekutif
yang diajukan ke DPR berdampak pada tingginya pajak dan lain sebagainya yang berujung menyengsarakan rakyatmu. Tolong Pak, panjenengan refleksi kembali ucapan terima kasih tersebut. Lalu berikutnya adalah 2 janji kampanye yang sangat kontroversial. Yang pertama, makanan bergizi gratis yang kemudian antara manfaat dan dampak serta tujuan akhir daripada pemberian makan siang bergizi gratis tersebut, apakah sudah pernah dikaji secara mendalam? Yang jelas juga sumber dananya dari mana. Dan kenyataannya pada hari ini hanya ada anggaran 71 triliun yang itu semua untuk sebuah program makan siang gratis hanya bertahan sekian bulan. Dampaknya apa? Hampir 1 juta orang mungkin kehilangan pekerjaan akibat adanya makan siang gratis. Siapa mereka? Pemilik-pemilik kantin beserta vendor-vendornya yang berbasis rumah tangga. Seperti yang kami ulas di podcast kami yang baru lalu. Nanti juga akan kita tampilkan keluh kesah para korban daripada makan bergizi gratis tersebut. Nah, otomatis ada salah satu di sini nanti akan tutup konternya karena di sini konternya ini hanya jualan nasinya nasi geprek saja. Nah, di situ juga ada nasi coklat yang harganya 3.000, itu pun juga tidak akan bisa jualan, nggak bisa bertahan. Nah, ya itu tadi otomatis pendapatan beberapa teman-teman ini juga akan semakin berkurang dan kemungkinan juga libur. Datangnya siang lah ya. Siang. Jangan ini ya Bu. Jangan kepagian dari jualanku nanti laku. Oh laku. Artinya ada kekhawatiran Bu nantinya dengan adanya program ini Bu? Ya ada dong. Gimana? Soalnya gimana Bu? Yang pada nitip yang bahasa apa itu nasi, kayak nasi gitu loh Mas. Pada takut, takutnya nggak laku gitu. Makanya dari sekarang pada jadi jualan. Kayaknya jam-jam 11-an, kira-kira jam istirahat isoma lah. Biar kenapa Bu? Biar kenapa? Ya biar kantinnya laku, biar anak-anak jajan lah. Kalau kasih kan jam 9, jam setengah 9, jam apalagi jam 8 ya anak-anak nggak jajan lah apanya. Ya, artinya ada sedikit kekhawatiran ya Bu ya? Khawatir sih, iya pasti lah. Ya, menurun berapa persen? Ya 7, ya 80-an lah, saya nggak bisa bilang kedikitan banget, tapi ya teman-teman juga seperti itu bilangnya. Kalau pribadi saya mie dan bakso itu kan nggak ada bosennya ya. Kawan-kawan yang lain yang lebih bisa 90% mengurangnya. Nasi kayak anggrek kan nanti juga ketemu juga nasi juga makan siangnya kan. Yang mereka kayak mau banget gitu. Udah jualan dari tahun berapa Bu? Saya 2013. 2013. Ya. Sewanya 3 juta Mbak. Kemudian lagi janji tentang pembangunan rumah gratis 3 juta yang ternyata beberapa pendapat ahli juga komposisi keuangan negara menyatakan susah terrealisasi. Baik regulasinya, kesiapan dana, serta yang lain-lain. Lalu kemudian dampaknya apa?
perusahaan-perusahaan pengembang yang menghidupi sekian juta karyawan di seluruh Indonesia menjadi tiba-tiba stagnan. Sebetulnya dalam reportase yang pernah kita lakukan Pak Fahri dan juga Pak Boni, dan itu benar Pak, bahwa banyak sekali rumah-rumah yang tidak terpakai. Bisa jadi memang rumah itu sudah terjual, tapi karena jaraknya yang memang itu menjadi persoalan dengan tempat kerja masyarakat MBR yang di pabrik-pabrik, itu menjadikan rumah itu tidak terpakai. Efeknya bangunan rusak dan kemudian menimbulkan rumah mangkrak tadi. Nah ini kan sebetulnya harus segera dipecahkan sebetulnya siapa sih yang disasar. Sampai sekarang kan sebenarnya kita tahu bahwa masyarakat MBR dan miskin yang memang disasar. Nah siapa yang berhak, ini sama sekali belum dikomunikasikan oleh pemerintah. Itu satu. Kemudian di manakah, jangan-jangan nanti mangkrak lagi karena jarak yang jauh dengan lokasi tempat kerja kerja. misalnya. Oke lah, tadi kan dijelasin banyak, ada di desa 2 juta, di kota 1 juta. Di kota sendiri sebetulnya kita masih dibingungkan, Pak. Sinyal yang dikirimkan oleh kementerian sama pemerintah itu benar-benar masih buram. Yang tadi sebenarnya udah disebut sama Bang Adian, ada yang sudah jadi, loh kok seperti Roro Jonggrang, itu kan, Roro Jonggrang 40.000 tiba-tiba jadi. Kemudian kedua, kalau di perkotaan nanti itu 1 juta, di manakah akan dibangun, harganya berapa, siapa yang berhak, ini belum sama sekali dikomunikasikan. Terus kemudian dikomunikasikan juga oleh Satgas bahwa kemarin Pak hasil oleh-oleh jalan-jalan kan Pak, ada sumbangan dari investor dari Qatar dan kemudian akan diupayakan karena kita mepet. Nah, ini nanti status rumahnya itu apakah diberikan gratis, benar-benar gratis? Karena awal-awal ketika Kementerian Perumahan diluncurkan Pak, itu kan ada statement, ada rumah gratis yang akan diberikan. Efeknya itu dahsyat loh Pak, dari pengembang. Banyak orang yang kemudian membatalkan rencana beli rumah karena mereka berharap mendapatkan rumah gratis dari pemerintah. Nah, sinyal-sinyal yang ditebar pemerintah mestinya lebih jelas dan clear kalau base-nya Pak, bahwa tadi Pak blueprint-nya itu memang sudah terkomunikasikan dengan baik. Masalahnya ini adalah belum dikomunikasikan dengan baik. Antar menteri, antar satgas itu belum satu suara Pak. Sementara saya sebenarnya kita menangkapnya publik seperti itu Pak, karena kita kan kok ada rumah gratis, siapa yang berhak mendapatkan gratis, kemudian siapa yang berhak mendapatkan subsidi, itu kan harus dijelaskan dan dikomunikasikan supaya jelas Pak. Nah polanya seperti apa, skema tanahnya dari mana, sampai bank tanah pun sebetulnya juga belum jelas Pak. Sebelum hitung dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru ngitung, itu loh, ini problem. Kenapa? Nanti akan ada rumah gratis. Lu tahu gak korbannya siapa? Pembelian rumah sederhana, pembelian rumah-rumah sederhana, kemudian dengan tiba-tiba tersuspend. Orang kemudian beramai-ramai menunggu, berharap diberi rumah gratis dan menjadi bagian dari penerima rumah gratis tersebut. Benar saja apa yang dikatakan Bung Adrian Apitupulu bahwa program-program unggulan dan janji manis tersebut ternyata mungkin nanti akan menjadi janji tinggal janji. Manis yang berujung pahit. Karena bersumber dari asal bunyi. Sekarang aja kan kita sudah bisa menganalisis dan kemudian bisa melihat dampak dari kedua janji manis kampanye tersebut. Nah, sekarang pemerintah ini mau kemudian merefleksi, mengakui kesalahan di awal, atau kemudian melanjutkan fondasi yang tidak kokoh ini untuk dinahkodai 5 tahun ke depan. Kalau seperti ini caranya, saya yakin kapal itu tidak akan pernah sampai ke tepian. Harus ada perubahan di dalam tubuh pemerintah itu sendiri.
Saya kira cukup sekian refleksi 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, dan refleksi itu saya kira refleksi yang sangat mendasar ya, fondasi dasarnya. Pertama, pemilihan pembantu presiden yang kira-kira diisi oleh banyak orang yang kemudian bermasalah, kemudian penambahan jumlah kementerian yang kemudian berakibat pada kesengsaraan rakyat, mungkin karena untuk mencukupi kebutuhan anggaran dari kementerian tentunya kan ada penambahan penerimaan negara. Oh ya, yang saya hampir lupa, kesalahan lagi yang menyangkut pemilihan SDM, yaitu kenapa sih pemilihan Wamenhum yang dipilih adalah orang yang menjadi tersangka KPK saat 2023 atas dugaan suap 8 miliar. Tolong ini menjadi catatan bagi kita semua untuk merefleksi, dan kemudian bisa tolonglah orang-orang yang seperti itu diganti saja. Karena ini akan membebani pemerintahan panjenengan Pak Prabowo. Saya kira itu dulu, cukup sekian dari kami. Salam Revolvere, merdeka.